Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Pada hari ini kita akan mendengar Sabda Sadik dari Gereja CWS Sentul City dari firman Tuhan Matius 4 ayat 4 sampai 11. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas kasih karunia Tuhan. Kami akan membaca, mendengar firman Tuhan. Ajari kami Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan dari Matius 4 ayat 4 sampai 11 dengan judul pencobaan di padang gurun. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, penyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sedemikian jauh kita telah membaca dan mendengar firman Tuhan dari Injil Matius 4 ayat 4 sampai 11. Injil Matius dalam perjanjian baru disebut sebagai Injil sinoptik, yaitu Injil yang menceritakan tentang kelahiran, kehidupan, pelayanan Yesus termasuk baptisannya, pengajarannya juga, mujizat-mujizatnya dan kematiannya di kayu salib, dan kebangkitannya. Injil Matius ini menekankan Yesus sebagai Mesias. Yesus Kristus setelah menjalani puasa di dalam firman-Nya ini selama 40 hari 40 malam tidak makan dan tidak minum. Memandang kondisi dalam kelemahan fisik, Yesus dibawa oleh Roh Allah ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Artinya peristiwa ini adalah kehendak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, padang gurun adalah tempat yang panas sekali udaranya pada siang hari dan dingin sekali pada waktu malam. Pada kondisi fisik Yesus yang lemah, tentunya berada di padang gurun akan semakin bertambah lemah fisiknya. Pada situasi itu datanglah iblis mencobai Yesus sampai 3 kali. Yesus dicobai iblis, akan tetapi Yesus tahu dengan siapa dia berhadapan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita semua tahu bahwa iblis adalah pembunuh manusia. Seperti dikatakan Yesus dalam Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Di dalam firman Tuhan hari ini, Matius 4 ayat 4 sampai 11 menceritakan tentang pencobaan Yesus di padang gurun, di mana iblis atau Satan atau diabolos dalam bahasa Yunani, atau penghasut dan pemfitnah yang mencobai menggoda Yesus dalam kemanusiaannya. Di sini ada 3 hal. Yang pertama, pencobaan pertama, iblis meminta Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Karena iblis tahu bahwa Yesus habis berpuasa selama 40 hari, 40 malam, tentu pasti sangat lapar dan haus. Jika kita membaca Matius 4 ayat 3, berkatalah iblis
kepada Yesus, iblis berkata, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Iblis mengetahui benar bahwa Yesus adalah anak Allah dengan berkata, "Jika engkau anak Allah, katakanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tapi Yesus menjawab iblis dengan menggunakan ayat firman Tuhan. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Perkataan ini dikutip dari ayat firman dalam Ulangan 8 ayat 3, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pencobaan kedua adalah Yesus diminta mematuhi perintah iblis dan mencobai Tuhan Allah. Pencobaan kedua ini iblis juga mengatakan, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan akan menatang engkau." Dan untuk kedua kalinya Yesus menjawab, "Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Allahmu." Di sini jawaban Yesus juga didasari dari firman Tuhan seperti firman Tuhan dalam Ulangan 6 ayat 16 yang berkata, "Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobainya di Masa dan di Meriba." Pencobaan ketiga yaitu tentang kekuasaan. Iblis menawarkan kekuasaan atas semua kerajaan di dunia dengan kemegahannya kepada Yesus apabila Yesus menyembah iblis. Jawaban Yesus atas tawaran ini adalah Yesus kembali kepada firman Tuhan. Yesus mengusir iblis dari hadapannya dengan berkata, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Seperti dalam kitab Wahyu 19 ayat 10, "Sembahlah Allah." Kemenangan Yesus atas cobaan-cobaan dari iblis kemudian dirayakan oleh malaikat-malaikat surga dengan melayani Yesus. Luar biasa dahsyat firman Tuhan yang mengalahkan cobaan dan tawaran manis iblis. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan dari Matius 4 ini mengenai pengajaran yang luar biasa buat kehidupan kita, di mana kehidupan manusia di muka bumi penuh dengan cobaan kepada setiap pribadi di setiap waktu. Ketika kita diperhadapkan dengan cobaan dari iblis seperti yang terjadi kepada Yesus Tuhan kita, apakah kita dapat menjawab semua cobaan dan tawaran-tawaran dari si iblis dengan mengatakan firman Tuhan? Kita dapat melihat kenyataan di depan kita dan juga berita-berita di masyarakat bahwa banyak sekali anak-anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan karena tawaran-tawaran duniawi yang menggiurkan atas tubuh dan jiwa roh manusia itu. Baik mulai dari makanan, kekuasaan, bahkan juga tawaran untuk menyembah ilah-ilah lain selain daripada Tuhan Yesus. Perceraian anak-anak Tuhan oleh karena tidak ada makanan, tidak ada uang, kesalahan dalam komunikasi antara suami istri, perselingkuhan, dosa-dosa najis, atau bahkan pepesan kosong atau omong kosong yang tiada artinya bisa membawa perpecahan menjadi pemicu kandasnya perkawinan. Tawaran iblis kepada manusia tentang jabatan-jabatan dan posisi yang menggiurkan di pemerintahan, di perusahaan swasta, akhirnya membawa orang itu kepada tindakan korupsi, skandal-skandal percabulan dalam kantor. Ada banyak umat yang manusia yang menikmati kuasa dosa dari iblis ini dan meninggalkan iman mereka dari Tuhan Yesus, sehingga mata rohani mereka dibutakan dengan kenikmatan dan dosa dunia. Bahkan ada banyak umat Kristiani yang tersesat dengan menyembah iblis dengan cara-cara datang kepada paranormal yang katanya orang pintar, orang yang dapat mengobati orang dengan mantera-mantera, orang yang datang kepada dukun-dukun, peramal. Orang-orang ini percaya dan mereka membawa persembahan mereka kepada iblis. Bapak, Ibu, Saudara yang dilindungi Tuhan Yesus, sekali kita mengikuti iblis, maka kita akan seterusnya di bawah kaki iblis dan menjadi pengikut iblis sampai selamanya. Bukan di dunia saja, tetapi akan ikut iblis
setelah manusia itu mati ke alam iblis. Firman Tuhan adalah kekuatan Allah bagi kita. Jika kita diperhadapkan dengan tawaran-tawaran dan godaan iblis, kembalilah saudara menjawab godaan-godaan cobaan itu dengan firman Tuhan. Katakanlah dengan iman kepada dosa itu. Begini, ada tertulis dalam firman Tuhan, ayat-ayat dalam Alkitab. Oleh karena itu bacalah firman Tuhan setiap hari. Renungkan firman Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan, agar keselamatan yang diberikan Tuhan kepada Anda, kepada Bapak Ibu, kepada saudara-saudara tidak hilang. Juga tidak hilang dari buku kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus. Amin.